العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, penuh dengan keberkahan. Tadi saya hampir lupa pengajian. Saya dari Jakarta Selatan tadi. Lupa pikir saya. Alhamdulillah diingatkan oleh Pak Ketua. Kita nyambung kemarin masih di halaman, kalau kitab yang ini ya, halaman 17. Di tengah-tengah itu ya. Kita ulang sedikit, nanti ada bab utamanya tentang faslun wassalatul jamaah, yang salat berjamaah ya. Di tengah-tengah itu ada wa yajuzu ayyatamal hurru bil abdi. Nah, itu kemarin sudah kita baca, kita ulang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa yajuzu ayyatamal hurru bil abdi ya, kemarin. Wal balighu bil murahiki. Dibolehkan ya, seorang yang merdeka dia bermakmum kepada seorang hamba ya. Kemudian wal balighu bil murahiqi, boleh juga orang yang sudah baligh dia bermakmum kepada murahaqah, bukan orang yang lagi tumbuh dewasa. Amma as-sabiyyu ghairul mumayyizi fala yasihhu al-iqtida'u bihi. Adapun bayi, anak kecil yang belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, belum bisa nalar ya, akalnya belum sempurna ya, fala yasihhu, tidak sah apanya, al-iqtida'u bihi, bermakmum ya bihi kepada si as-sabi ya. Wala tasihu qudwatu rajulin bi imra'atin, demikian juga ya, kagak ada di situ wa kadzalika, tapi ini biar terjemahannya nyambung. Demikian juga tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan walaupun istrinya ustazah. Istrinya ustazah jago ngaji, suaminya orang biasa, tetap makmumnya harus suami. Bapak kan kurang bagus bacaannya, bagusan mama aja ya. Fala la tasihhu, tidak sah qudwatu rajulin, seorang laki-laki bermakmum bi imra'atin, kepada istrinya ya, kepada perempuan. Wala khunsan musyakkilin bi imra'atin wala bi musyakkilin, tidak juga sah bencong, bencong yang musyakkal. Bencong laki kagak, perempuan kagak ya. Dia bermakmum kepada imra'ah ya, wala bi musyakkal, atau bencongnya yang kagak merepotkan, enggak musyakkal. Wala qari'un ya, wala qari'in tadi. Tidak sah juga seorang qari. Maksud qari, orang yang wa huwa man yuhsinul fatihata. Kalau sudah qari maknanya
dia bacaan Al-Fatihahnya bagus. Ya, kagak sah orang yang punya bacaan Al-Fatihahnya bagus, tajwidnya bagus. Ya. Maksudnya la yasihu al-qudwah. Ya. La yasihu iqtida'uhu. Salah ya baca. La yasihu iqtida'uhu bi ummiyi. Ya. Boleh bi ummiyin ya. Umum. Tidak sah tuh. Tadi seseorang yang bacanya bagus, ngerti tajwid, Al-Fatihahnya bagus, dia bermakmum kepada seorang yang ummi. Apa ummi? Wa huwa, yaitu orang yang man yakhillu biharfin. Ya. Orang yang apa tuh? Orang sempurna, rusaklah biharfin, nyebut huruf aja salah. Pengen nyebut dot, to disebut. Sa, ya, dal, zal, alladzi, alladi, ya, au tasdidatun fil Fatihah, au tasdidatin aja biharfin atau tasdidatin minal Fatihah, atau ya di dalam Al-Fatihah tuh banyak tuh yang siddah tuh. Dia kagak tahu bacanya, maka kagak boleh seorang yang bacanya bagus bermakmum kepada orang yang ummi, yang nyebut hurufnya saja masih belum fasih, dan hal-hal yang berhubungan dengan tasdid, siddah ya juga belum benar. Paham ya? Thumma asyara al-musannifu li syurutil qudwah. Meningkat lagi tema lanjutnya. Kemudian sang pengarang memberikan isyarat, petunjuk li syurutil qudwah, bagi syarat-syarat untuk bermakmum. Biqaulihi, dengan pernyataannya, wa ayyu mawdu'in shalla fil masjidi bi salatil imam. Ayyu mawdi', di tempat mana saja ya, shalla, seseorang yang salat fil masjidi, di dalam masjid, bi salatil imam, ya, dia bermakmum kepada imam, fihi ay fil masjid, bermakmum kepada imam di dalam masjid. Wa huwa ay al-ma'mum alimun bi sholatihi. Artinya syarat pertama ya, seorang makmum beriqtidah menjadi makmum kepada imam, si makmum harus alimun bi sholatihi. Artinya dia melihat salatnya si imam. Ya, tapi ini ada kodiah nanti di sini ya. Saya menulis buku tentang sholat, dibagi 2 pasal. Pasal yang keduanya itu tema-tema seperti ini yang jadi ikhtilaf ulama. Kayak di Masjidil Haram kan sholatnya dengan suara speaker berapa kilometer masih bermakmum ke Masjidil Haram. Ada ilatnya. Jadi fikih-fikih yang luas ini kan ini disebutin tuh, selama masih kedengaran suaranya walaupun kita kagak ngeliat. Ya sebetulnya orang yang di dalam masjid aja saking panjangnya, lagi gede, kagak ngeliat imamnya di mana. Tapi ilatnya dia melihat makmum-makmum yang ada di depannya. Jadi masalahnya bagaimana kalau dia sholatnya udah di luar masjid? Ya, ulama berfatwa selama masih terdengar suara imam dengan baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya dia masih boleh bermakmum kepada imam walaupun imamnya kagak
kelihatan. Sama bapak yang pernah umroh, yang pernah haji, kebayang. Ya, ada orang sholat jauh banget. Apalagi kalau taraweh panjang, ya, sampai 2 kilometer panjang. Ada makmum sampai ke Aziziyah ada. Bagaimana sholatnya di dalam hotel, di mujawarah, berdampingan dengan, tapi dihalangi dengan jalanan. Itu ada kadiah-kadiahnya. Sampai nanti boleh enggak kita makmum posisinya lebih depan dari imam? Hukum asasnya enggak boleh. Tapi nanti ada ilatnya. Saat sudah muzdahimah, sudah padat banget, ya, belum ada tempat lagi. Coba lihat di Masjid Nabawi, ya, kita pengen ke Raudhah, kan pasti sholatnya sudah di depan-depan, ya, yang di luar dikasih tanda karena sama polisi, pagar hijau, sampai di situ aja batasnya, jangan ke depanan karena imam, ya, makin lama makin penuh dengan tempat depannya. Itu ada hukumnya khusus, boleh, ya, dalam kondisi tertentu, ya. Jadi syaratnya si makmum alimun bi sholatihi, ay sholatil imam, ya, bi musyahadatil makmum lahu, dengan melihat makmumnya, ya, au bi musyahadatihi, atau langsung melihat si imam. Tadi kita sholat tuh udah baris ke belakang, sana juga nggak kelihatan imam itu. Apalagi kalau imamnya pendek, nggak kelihatan. Ada imamnya tinggi kelihatan. Ya, di dalam ke, di luar ke, nanti selama penting dia dengar suara imam, jelas masih kedengaran. Ya. Kalau udah kedengaran baru dia mau farqah misalnya dia aja. Jadi syaratnya si makmum harus alimun bi sholatihi ay al-imam. Harus tahu, ya, melihat, ya, salatnya si imam. Bi musyahadatil ma'mum lahu, ya, dengan melihat makmumnya si imam. Au bi musyahadatihi, atau melihat langsung si imam, ya, ba'da suhuf ajza'u, atau bi musyahadatihi, atau dengan melihatnya si makmum seperti, ya, sebagian sop-sop, ya, itu ai kafahu dzalika fi sihhatil iqtidabi, cukup, ya, sahnya bermakmum dengan imam. Kita lihat barisan-barisan depannya yang artinya malam yataqaddam alaihi, ada syaratnya, selama si makmum kagak mendahului imam. Ini ada orang sholat rajin banget, imam belum ruku dia ruku duluan, ya, makmum sudah Allahu Akbar, barnya baru ngikutin. Karena kalau kita baca hadis tuh ada yang ini, apa dia ada sujud Allahu Akbar baru, ya. Di sini memang ada gerakan yang berbeda-beda, saya lihat di beberapa imam. Yang penting jamaah malam yataqaddam alaihi, jangan mendahului imam. Fa in taqaddama alaihi, nah, sekarang beda. Jika si makmum, ya, dia lebih ke depan alaihi daripada imam, apanya? Bi aqbihi, ini nih, telapak kakinya, fi jihatihi, dalam satu sisi, ya, lam tanaqid salatuhu, salatnya kagak sah. Ya, gimana gambar ini? Ini Pak Imam, ini makmum. Makmum dia ngedepanin imam
Satu apa nih? Satu apa nih? Kaki nih, telapak kaki. Lebih satu aja. Nah, itu kagak sah. Kalau sejajar gini apa boleh? Ini dia merasa lebih dikit boleh. Ya, bagus lagi. Makmum kalau sholatnya cuma berdua misalnya, dia hanya satu telapak kaki di belakang imam. Begitu. Kalau ibu-ibu kemarin kan tengah-tengahnya lebih dekat. Bapak-bapak ya satu sop begini. Karena bapak-bapak isyaratnya dengan subhanallah. Ibu-ibu dengan nepak. Kalau begini kelihatan. Makmum kasih isyarat. Kalau belakang banget kayak bapak-bapak nggak kelihatan ya isyarat dari makmum. Paham ya? Fa in taqaddama alaihi, seandainya si makmum ya lebih maju alaihi atas si imam, apanya? Bi aqabi, telapak kakinya, fi jihati, dalam satu arah. Lam tan'aqid salatuhu, salat itu jadi fa'ilnya, maka salatnya si makmum kagak sah. Wala tadurru musawatuhu li imamihi, tidak bahaya, artinya enggak kenapa-napa ya sejajarnya makmum sama imam ya, sejajar tapi dia sebenarnya mundur dikit lah, sehingga apa-apa asal jangan lebih. Wa yundabu takhallufuhu an imamihi, tapi yang cakepnya disunnahkan takhallufuhu, mundurnya si makmum an imamihi, dari si imam, qalilan, sedikit ya. Wala yasiru bihadza at-takhalluf munfaridan ya, artinya enggak masalah juga, enggak menjadi masalah ya bihadza takhalluf, dengan mundurnya munfaridan, sendirian. Artinya begini, makmum tuh sejajar, dia mundur dikit nggak apa-apa ya, atau dia sudah ada sholat berdua atau ada jamaah lagi, mundur nggak apa-apa ya, lanjutkan mundur, jadi imamnya jadi jarak satu shaf. Itu maksudnya wala yasiru bihadzat takhalluf munfaridan an shaffi ya, tidak masalah, tidak jadi soal mundur ya sendirian si makmum an shaffi, dari barisan, hatta la yajuzu fadilatal jamaah ya, sehingga tidak memperoleh keutamaan berjamaah. Wa in shallal imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi. Nah, ini kaidah yang baru tadi saya sebutkan berikutnya. Jika si imam salat di dalam masjid wal ma'mumu kharijal masjidi, sementara si makmum posisinya di luar masjid, kayak salat Jumat dah. Ini kalau Jumat kan suka ada yang di luar kan. Hala kaunuhu qariban minhu ya, ai al-imam. Kondisinya tetap dia dekat. Nanti dekat itu ada batasannya, ada 300 zira gitu. Ya, sekitar 88,5 kilometeran. Itu masih dikatakan dekat gitu. Makanya boleh jadi di Mekah itu segitu masih belum apa-apa, masih boleh. Ya. Wa in shallal imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi, seandainya si imam dia salat di dalam masjid dan makmum berada di luar masjid ya, hala kaunuhu, keberadaan si makmum itu qariban minhu, dekat kepada si imam, ai al imam, minhu nya ke ai al imam
Ya. Bi allam tazid. Nah, ini masafatan ma bainahuma. Nah, ini. Asalkan tidak lebih jaraknya bainahuma di antara makmum dan imam ala thulusumi'ati dzira'in takriban, kurang lebih sejauh 300 zira. Orang zira itu segini, satu zira. Ini segini ada semeter kurang ya? Ya? Setengah ya? Lebih sama zira. Nah, segini kali 300 berapa meter? Itu dah pakai kalkulator. Ya. Artinya jarak antara makmum dan imam, makmum di sini, imam yang sono itu masih boleh. Itu kita terjadi kan di Mekah. Ya, gak usah di Mekah, kita aja kan saking panjangnya. Udah sholat di Masjid Riyadhus Shalihin, saya ngajar di situ Minhajul Abidin. Kalau Jumat di gang-gang kecil jauh banget. Nah, itu kan gak melihat imam. Masafahnya tidak lebih dari 300 hasta kurang lebih. Ya. Wa huwa ay al-ma'mum alimun bi sholatihi al-imam. Si makmum dia mengetahui salatnya si imam. Wala hailun hunaka, dan kagak ada batasnya. Kagak ada apa? Penghalangnya. Oh, ini sama tembok masih ada penghalangnya ya. Ya. Ai bainal imami wal ma'mum. Ingat tuh jawabannya. Jadi itu baca mana beritanya? Jazal iqtida. Ya, jazal iqtida. Dibolehkan masih si makmum bermakmum kepada imam. Ya. Wa tu'tabarul masafatul madhkuratu min akhiril masjid, dan perhitungannya jarak yang disebutkan tadi itu dari akhir masjid. Ya. Jadi bukan dari imamnya, dari masjid. Tadi itu pintu masjid kosong 300 hasta. Ya. Udah tuh, ya. Wa in kana al-imamu wal ma'mumu fi ghairil masjid. Nah, seandainya imam dan makmum itu sholatnya tidak di masjid. Dia kan suka kita sholat di lapangan, kelihatan tuh tanpa ada air. Amma fada'un aw bina'un, ya. Adapun sholatnya di lapangan, au binaun atau di dalam satu bangunan, fasartu alla yazida min bainahuma ala thulutsumi'ati dzira'in, maka syaratnya tidak lebih antara makmum dan imam dari 300 dzira'. Wa alla yakuna bainahuma hailun, dan antara keduanya kagak ada hail. Ya, ini tadi saya bilang ini katakanlah hukum awal. Kemudian berkembang boleh. Ya, ada hail, boleh. Bapak-bapak sholat di Masjidil Haram, makmumnya di mana? Di Hotel Zamzam Tower. Ibu-ibu di lantai 9, bapak-bapak lantai 10. Ya, mana udah tertutup. Tinggi lagi, lantai 10. Ya. Jadi di fikih terbaru katanya madamal imamu, katanya yastami wa sauta imam, selama si makmum masih dengar ya suara imam dengan arahan itu, Allahu Akbar, kan dia dengar. Maka speakernya dipanjangin. Ya, boleh. Baik. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Sekarang pindah
Temanya tentang mengqashar dan menjamak sholat. Qashar artinya diringkas. Sholat yang tadi 4 dijadiin 2. Ya. Lalu sholat tadi zuhur asar waktunya kan senggang, berbeda 3 jam misalnya. Ya, boleh sholatnya digabungkan dalam satu waktu atau namanya di jamak. Jamak ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ini istilah aja. Jamak takdim dari kata qaddama yuqaddimu takdiman. Asar dibawa ke waktu zuhur. Ya. Kalau takhir akhara yuakhiru takhiran, diakhirkan. Salat zuhur dibawa di waktu ya. Dan nanti ada syarat-syaratnya ya. Yang boleh diqashar hanya yang 4. 2 kagak boleh diqashar. 3 juga enggak boleh. 1,5 susah salatnya. Ya.